Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanur Ain. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis bahasa. Apa itu landasan neurologis bahasa? Landasan neurologis bahasa adalah penguasaan bahasa manusia yang berbeda dengan binatang. Teori dan konsep neurologi yang dipakai adalah proses struktur dan anatomi otak yang berkaitan dengan proses pemahaman dan produksi bahasa. 1. Evolusi otak manusia. Menurut pemakalah, evolusi otak adalah perubahan secara perlahan fungsi otak, baik itu dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran, motorik yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Manusia tumbuh kembang secara bertahap dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Jadi, otak manusia telah mengalami evolusi otak atau perubahan secara perlahan fungsi otak dari yang sederhana menjadi yang paling rumit. Kedua, otak manusia versi otak binatang. Manusia tentu berbeda dengan binatang. Di samping perbedaan fisiknya, manusia dengan binatang memiliki perbedaan pada otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan yang lebih dengan makhluk yang lain, terutama dalam hal berbahasa. Ketiga, kaitan otak dan bahasa. Berbicara tentang otak dan bahasa di antaranya, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kini kita ketahui dilakukan oleh otak. Dari struktur serta organisasi otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. 4. Peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kanan berfungsi dalam perkembangan EQ, emosional quotient, seperti hal persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Daya ingat otak kanan bersifat panjang, long term memory. Hemisfer kiri berfungsi sebagai pengendali IQ, intelligent quotient, seperti hal perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek, short term memory. 5. Gangguan wicara. Gangguan wicara disebabkan oleh stroke yang terjadi kerusakan pada hemisfer kiri. 6. Hipotese umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotese yang bernama hipotesis umur kritis. 7. Kekidalan dan kekinanan. Kekidalan dan kekinanan bukanlah penyakit berbahaya yang harus diobati, karena bisa terjadi akibat faktor genetik dan kebiasaan semenjak kecil. Menurut pemakalah, antara hemisfer kiri dan kanan harus ada keseimbangan ketika kedua hemisfer tersebut kerjanya tidak sesuai, maka akan terjadi kesenjangan. 8. Otak pria dan otak wanita. Menurut Steinberg dan kawan-kawan, ada perbedaan antara otak pria dan wanita dalam hal bentuknya.
yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Menurut Chair, letak keunggulan otak wanita terbagi menjadi 3, yaitu 1. Otak wanita lebih seimbang, 2. Otak wanita lebih tajam, dan 3. Otak wanita lebih awet dan selektif. 9. Bahasa sinyal. Bahasa sinyal sangat diperlukan bagi seorang tunawicara dan tunarungu. Hanya dengan bahasa sinyal, seorang tunawicara dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya. 10. Metode penelitian otak. Ada 5 metode penelitian otak. Pertama, sinar X. Kedua, CT atau CAT, Computer Aided Axial Tomography. Ketiga, PET, Positron Emission Tomography. Keempat, MRI, Magnetic Resonance Imaging. Kelima, ERP, Event Related Potentials. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.